Halo, berjumpa lagi dengan Media Eduka. Dalam video kali ini, kita akan membahas soal dan pembahasan UTBK Sejarah. Contoh soal nomor 1. Penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia dilakukan saat A. Perjanjian Linggarjati, B. Konferensi Meja Bundar, C. Perjanjian Renville, D. Perjanjian Rumroyen. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasannya sebagai berikut. Konferensi Meja Bundar atau KMB adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, dari 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di Kepulauan Indonesia. Sebelum konferensi ini, berlangsung 3 pertemuan tingkat tinggi antara Belanda dan Indonesia, yaitu Perjanjian Linggarjati pada 1947, Perjanjian Renville pada 1948, dan Perjanjian Rumroyen pada tahun 1949. Konferensi ini berakhir dengan kesediaan Belanda untuk menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Contoh soal nomor 2. Salah satu bukti yang memperkuat kebenaran atau kekuatan teori arus balik adalah prasasti A. Ligor, B. Lahore, C. Tamil Brahmi, D. Nalanda. Jawaban yang tepat adalah D. Untuk pembahasannya sebagai berikut. Teori arus balik adalah teori yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia datang ke India untuk menuntut ilmu agama, kemudian kembali lagi ke Indonesia untuk menyebarkannya. Buktinya, prasasti Nalanda yang menyebut Raja Balaputra Dewa atau Kerajaan Sriwijaya telah meminta Raja India untuk membangun wihara di daerah Nalanda sebagai tempat untuk menimba ilmu para tokoh dari Sriwijaya. Dari prasasti tersebut, terbukti bahwa pada saat itu orang-orang Nusantara, yaitu Sriwijaya, tepatnya pergi ke India untuk belajar agama Buddha, lalu kembali ke Indonesia dan menyebarluaskannya lagi. Contoh soal nomor 3. Alat tukar masyarakat di Amerika Latin sebelum kedatangan bangsa Eropa adalah A. Emas, B. Coklat, C. Gading, D. Kulit hewan. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasannya sebagai berikut. Alat tukar suku-suku Amerika Latin seperti suku Maya, Inca, Aztec saat peradaban kuno di Amerika adalah sumber daya alam mereka seperti biji coklat, jagung, batu hijau, hingga kain tenun. Contoh soal nomor 4. Tujuan utama ekspedisi Pamalayu yang dilakukan oleh Raja Kertanegara pada tahun 1275 hingga 1286 adalah A. Memperluas wilayah kekuasaan kerajaan Singasari, B. Mencari sekutu yang dapat membendung serbuan Mongol, C. Menaklukkan kerajaan Sriwijaya, D. Menunjukkan kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Jawaban yang tepat adalah B. Pada masa kerajaan Kertanegara, Singasari melakukan perluasan wilayah ke berbagai daerah, termasuk ke Bali pada tahun 1284 dan ke Pulau Sumatera pada tahun 1290. Ekspedisi ke Pulau Sumatera ini disebut dengan Ekspedisi Pamalayu. Serangan ini ditujukan untuk membendung pengaruh dan kekuasaan dinasti Yuan atau dinasti Mongol yang menguasai Cina. Pada masa ini, dinasti Mongol melakukan ekspansi besar-besaran ke seluruh penjuru Asia, termasuk ke Asia Tenggara dengan menyerang Burma dan Vietnam. Contoh soal nomor 5. Tujuan dilakukannya fusi partai politik oleh pemerintahan Orde Baru tahun 1973 adalah A. Menyederhanakan sistem kepartaian, B. Mengurangi konflik ideologis, C. Menghindari kelemahan sistem multipartai, D. Membuat partai-partai lebih kuat dan mandiri. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasannya sebagai berikut. Tujuan dari dilakukannya fusi partai politik oleh pemerintahan Orde Baru adalah untuk menyederhanakan partai politik yang ada di Indonesia menjadi 3, yaitu
Yang pertama, Partai Persatuan Pembangunan. Yang kedua, Golongan Karya atau Golkar. Yang ketiga, Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Contoh soal nomor 6. Salah satu warisan peradaban Mesopotamia yang sekarang menjadi salah satu busana khas masyarakat di Timur Tengah adalah A. Abaya, B. Kaftan, C. Gamis, D. Niqab. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasannya sebagai berikut. Kaftan adalah jenis pakaian longgar dan nyaman, merupakan salah satu warisan peradaban Mesopotamia yang muncul sejak sekitar 4.000 tahun yang lalu dan menjadi bentuk dasar bagi bentuk dan model pakaian khas masyarakat Timur Tengah hingga saat ini. Contoh soal nomor 7. Pada awal pendirian ASEAN, beberapa negara di kawasan Asia Tenggara ini meragukan efektivitas organisasi regional di kawasan ini. Negara yang paling gigih mengupayakan berdirinya ASEAN adalah A. Singapura, B. Malaysia, C. Thailand, D. Indonesia. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasannya sebagai berikut. Ketika banyak organisasi-organisasi di kawasan Asia Tenggara yang berdiri sebelum ASEAN gagal untuk menyatukan bangsa-bangsa di Asia Tenggara, Indonesia menjadi negara yang paling gigih untuk mendirikan suatu organisasi yang mempererat jalinan kerjasama antar negara di Asia Tenggara, yaitu ASEAN. Apalagi sejak datangnya bahaya laten komunis menuju Asia Tenggara. Contoh soal nomor 8. Dewa yang banyak disembah pada masa peradaban Mesir kuno adalah dewa matahari yang dikenal dengan nama dewa A. Osiris, B. Marduk, C. Horus, D. Ra. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasannya sebagai berikut. Dari segala dewa yang disembah oleh orang Mesir, Ra merupakan dewa paling besar dan penting di antara dewa-dewa Mesir kuno. Ra dipuja oleh orang Mesir terdahulu sebagai dewa matahari. Ra dipercaya selalu lahir kembali setiap pagi dan meninggal di saat senja. Sering disimbolkan sebagai dengan kepala elang. Ia selalu dihubungkan dengan piramid dan menjadi pertanda kebangkitan Pharaoh, membuat dirinya menjadi sosok dewa yang sangat dikenal dunia. Contoh soal nomor 9. Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap dan dipenjara oleh pemerintah kolonial, ia meninggal dunia pada tahun 1855 di A. Makassar, B. Manado, C. Bengkulu, D. Batavia. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasannya sebagai berikut. Pangeran Diponegoro terkenal karena memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa melawan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1825 hingga 1830. Pangeran Diponegoro meninggal di Makassar 8 Januari 1855 pada usia 69 tahun. Contoh soal nomor 10. Kitab Negara Kartagama karangan Empu Prapanca berisi cerita tentang A. Pemerintahan Raja-Raja Singasari, B. Perjalanan Raja Hayam Wuruk di daerah Jawa Timur, C. Perjuangan Raden Wijaya untuk mendirikan Kerajaan Majapahit, D. Berbagai pemberontakan terhadap Kerajaan Majapahit. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasannya sebagai berikut. Kitab Negara Kartagama menceritakan bagaimana keadaan di Keraton Majapahit pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk, seorang raja yang agung di tanah Jawa dan juga di Nusantara. Ia mulai bertahta dari tahun 1350 hingga 1389 Masehi pada puncak kerajaan Majapahit dan merupakan salah satu kerajaan terbesar yang berada di Indonesia. Baiklah, demikian tadi untuk pembahasan soal UTBK Sejarah. Semoga bermanfaat untuk sobat media eduka sekalian. Jangan lupa like dan share video ini serta subscribe channel Media Eduka agar kami lebih giat upload video edukatif-edukatif lainnya. Terima kasih, sampai jumpa.